Hindarilah 3 sebab: rezeki sulit, hidup sempit, susah dan menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'addim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selain kita harus bekerja dengan giat, rajin, semangat, kerjanya sangat rajin, semangat luar biasa, peras keringat, banting tulang, kerjanya sangat rajin. Tetapi kita juga harus memperhatikan nih hal-hal atau sebab-sebab yang menjadikan rizki kita rizki yang barokah, melimpah ruah dan barokah. Rizkinya tidak terasa sulit, sempit, hidupnya susah menderita. Banyak nih orang yang sudah capek-capek bekerja siang dan malam, tetapi mengapa tidak kaya-kaya? Kerjaannya ada, dapat, tetapi mengapa tidak kaya, menjadi susah menderita? Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, perhatikanlah 3 sebab rezeki sulit, hidup sempit dan susah menderita. Yang pertama nih, niat mencari rezeki bukan untuk bekal ibadah. Ini yang salah bagi orang mukmin loh ya. Bagi setiap orang yang beriman, niat mencari rezeki hendaklah sebagai bekal untuk ibadah. Dalam bahasa Jawa, sangu ibadah. Bekal untuk ibadah. Kalau mencari rezekinya tidak jelas, yang mencari rezeki, kerja, tapi nggak jelas. Setelah dapat uang, dapat rezeki yang banyak, melimpah ruah, untuk apa? Ya harus jelas nih. Ya Allah, saya bekerja ini niat mencari rezeki, fadilah darimu, anugerah darimu ya Allah, untuk bekal ibadah, supaya sholatnya tenang, supaya ngajinya tenang. Ya ngaji, orang hidup itu harus ngaji sampai mati, supaya nanti bisa sedekah, bisa infak, bisa zakat, bisa haji, bisa macam-macam. Jadi benailah niat mencari rezekinya. Kemudian sebab yang kedua, yaitu mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tidak sudi mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Mengandalkan kemampuan diri sendiri begini loh. Dia pokoknya kerja ya kerja, mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Yang penting saya kerja sesuai dengan planning, sesuai dengan ini dan itu. Tetapi dia lupa, tidak sudi mengandalkan pada Allah. Dia tidak mau berdoa dan berzikir. Dia tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mau pasrah setelah dia berusaha. Kan perintah Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kalau setelah berusaha semaksimal mungkin, maka kita dekatkan diri kepada Allah. Andalkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Perbanyak ibadah, perbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika nih yang pertama, niat mencari rezekinya sudah benar, yaitu mencari rezeki untuk bekal ibadah, sangunya ibadah menuju ke akhirat. Kemudian tapi rezekinya masih sulit, masih sempit. Ya yang kedua kemungkinan itu, dia lupa, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau pasrah kepada Allah, andalkan Allah. Lah jika niat sudah benar, yang kedua dia sudah rajin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tetap saja rezekinya sulit, hidupnya sempit, susah menderita, maka perhatikan sebab yang berikutnya. Jika seseorang itu sudah memiliki suami istri, ya istri dan suami, maka jika dia mempunyai istri yang buruk akhlaknya, banyak mengeluh dan tidak qanaah, ini juga sebagai sebab faktor utama rezeki sangat sulit, hidup sempit, susah dan menderita. Mengapa?
Karena istri itu kan yang menempati rumah. Sedangkan rumah itu adalah wadahnya rizki. Orang membuat rumah dalam bahasa Jawa, griyo. Griyo itu mageri koyo. Mageri koyo artinya koyo harta kekayaan dipagar di dalam rumah. Nah, sedangkan penghuni rumahnya ini orangnya suka mengeluh, buruk akhlaknya, tidak qanaah, tidak pernah menunjukkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga para malaikat pun enggan. Jangan dikasih rezeki itu. Apa? Istri yang ada di rumahnya seharusnya dikasih rezeki yang banyak melimpah ruah, tetapi dia tidak pernah qanaah, tidak syukur kepada Allah. Dia malas sholat, malas ibadah, sukanya jogging, sukanya shopping, sukanya senang-senang hura-hura. Kekurangan sedikit sudah mengeluh ini dan itu. Masya Allah, ini akan menjadi sebab rezeki sangat sulit dan sempit. Sebaliknya, seorang istri yang sholihah, yang qanaah terima ibadahnya, yang selalu menunjukkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, menampakkan segala apa yang telah diusahakan oleh sang suami, di mana-mana ditampakkan, walaupun sebenarnya dia kekurangan dan menderita, tetapi itu ditutup-tutupi. Dia tampakkan kebahagiaan di mana-mana. Itu menjadi doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Seorang istri yang mampu menutupi rasa gundah gulananya, menderitanya, dia tampakkan sudah cukup. Dia tampakkan sudah senang bahagia. Maka apa yang dia tampakkan itu senang dan bahagia, dia kecukupan akan segera dicukupi oleh Allah. Rizkinya akan melimpah ruah, hartanya akan barokah di mana-mana. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim tatkala bertamu mencari Nabi Ismail putranya, yaitu Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim mendapati rumahnya Nabi Ismail. Ternyata di dalam rumahnya Nabi Ismail itu ada istrinya Nabi Ismail. Ditanyalah oleh Nabi Ibrahim, "Hai nak, di mana suamimu?" Istrinya menjawab, "Suamiku sedang keluar berburu." Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Bagaimana kehidupanmu nak?" Kemudian istrinya Nabi Ismail mengeluh, "Hidup kami nahnu fi syiddatin wa dhiqin." Kami ini hidup dalam sempit, susah, menderita. Nabi Ibrahim mendengar itu, rasanya Masya Allah, rasanya terkoyak-koyak hatinya. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya Nabi Ismail, "Hai nak, nanti kalau suamimu pulang, tolong pesanku sampaikan kepadanya." Apa pesannya Bapak? "Ghayyir atabata babik." Ubahlah palang pintu rumahmu. Kemudian Nabiullah Ismail paham apa yang menjadi pesan ayahandanya. "Ghayyir atabata babik." Ubahlah palang pintu rumahmu. Yang dimaksudkan adalah ganti istrimu. Ubahlah palang pintu rumah. Palang pintu rumah adalah istri. Maka Nabi Ismail segera menceraikan istrinya. Istri yang banyak mengeluh, yang tidak qanaah, diganti saja dengan istri yang baru. Diceraikan. Kemudian Nabi Ismail menikah lagi dengan wanita yang kedua. Ternyata wanita yang kedua ini adalah wanita yang sholihah, yang qanaah. Kemudian beberapa waktu lagi Nabi Ibrahim bertamu. Nabi Ismail tatkala itu berburu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada menantunya, dan ternyata menantunya menjawab, "Nahnu bi khairin wa sa'atin." Kami hidup dalam keadaan baik dan luas, kami senang dan bahagia. Mendengar jawaban menantunya seperti itu, Nabi Ibrahim alaihissalam terharu hatinya. Kemudian dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, barokah, barokah, barokah. Akhirnya Nabi Ismail dengan seluruh putra-putrinya hidup dalam keadaan kaya raya, senang dan bahagia. Inilah salah satu sebab istri yang sholihah, yang qanaah akan menjadi sebab keberkahan di dalam hidup rumah tangga. Demikian, semoga bisa difahami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.